Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya, Karis. Sekarang kita rakit PC. Pasti teman-teman udah nggak sabar nih, kapan kita rakit PC. Dan sekarang kita rakit PC harga 8 jutaan untuk gaming dan editing. Sekaligus buat teman-teman yang mau belajar live streaming, di sini juga udah bisa. Dengan harga 8 jutaan, saya rasa performa yang dihasilkan dari PC ini udah bagus banget nih. Karena semua komponen yang kita pakai itu baru dan bukan datang dari brand yang kaleng-kaleng. Jadi performanya maksimal dan juga kualitas dari setiap komponennya terjamin. Dan kalau misalkan ada dari teman-teman yang bilang, "Bang, harga segini mending pakai komponen ini. Itu bisa aja, tapi pasti beberapa komponennya itu dalam kondisi bekas. Dan karena menekan budget, jadinya pakai komponen yang generasinya udah lebih lama lagi. Dan semua komponen yang kita pakai di sini itu dalam kondisi baru, jadi garansinya full. Nah, PC ini masuk dalam kubu biru teman-teman, karena di sini kita menggunakan prosesor dari Intel Core i5 yang saya rasa performanya bakalan oke banget nih buat gaming dan editing, karena bakal disandingkan dengan discrete grafik yang saya rasa udah oke banget dan harganya terjangkau banget. Yuk langsung aja kita masuk ke pengenalan komponen yang kita pakai di PC ini. Nah, pertama prosesor yang kita gunakan pakai dari Intel, yaitu Intel Core i5 10400F. Prosesor generasi ke-10 Comet Lake dengan 6 core 12 thread yang punya 12 MB Intel Smart Cache. TDP-nya 65 watt, turbo boost-nya mencapai 4,3 GHz. Nah, karena prosesor ini punya suffix F di belakangnya, artinya prosesor ini nggak dilengkapi dengan integrated graphic. Jadi kalau teman-teman rakit PC pakai prosesor ini, wajib banget pakai juga discrete graphic. Karena suhu maksimal dari prosesor ini adalah 100 derajat Celcius dan dia juga nggak punya integrated graphic, jadi saya rasa stok cooling juga masih cukup lah ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih keren lagi dan mau lebih optimal lagi buat pendinginan dari prosesornya, teman-teman bisa pakai cooling aftermarket. Bebas, mau pakai water cooling atau air cooling juga bebas. Pokoknya yang bagus aja buat prosesornya. Soketnya di sini adalah 1200, prosesor yang masih cukup muda karena dia rilis di kuartal 2 tahun 2020. Nah, prosesor ini saya rasa performanya masih oke banget dan harganya juga terjangkau. Berikutnya untuk motherboardnya. Nah, di sini saya pakai motherboard dari ASRock H510M HDV M2 SE. Emang agak panjang nih serinya nih. Motherboard ramping yang udah support prosesor Intel Core generasi ke-10 dan generasi ke-11. Nah, motherboard ini kualitasnya udah oke banget di harganya yang terjangkau banget. Dilengkapi dengan teknologi premium 50E Power Choke. Teknologi ini dapat secara efektif membuat arus saturasi hingga 3 kali lebih baik sehingga memberikan tegangan V-core yang lebih baik ke motherboard. Walaupun box dari motherboardnya warna putih, fisik motherboardnya warnanya hitam. Dan dengan desain garis-garis gini keren lah pokoknya. Motherboard ini udah punya slot Ultra M.2 yang kita bisa pasangin SSD M.2 NVMe. Kalau nggak ada RGB-nya itu bukan kekurangan lah ya teman-teman. Toh semua fungsinya berjalan dengan baik. Kalau nggak ada RGB-nya itu lebih ke kekurangan fitur aja sih, tapi nggak ngaruh ke performanya. Nah, kalau untuk RAM-nya kita pakai RAM dari Cleve, tipenya Crash X RGB dengan 16 GB dual channel 3200 MHz. Nah, kalau teman-teman nanya kenapa di sini kita pakai RAM 3200 MHz, padahal prosesornya cuma support sampai 266 MHz. Nah, RAM 2666 MHz itu di pasaran sekarang udah cukup langka dan cukup jarang. Bahkan untuk beberapa merek dan tipe yang bagus itu harganya tipis-tipis sama RAM ini, dan bahkan beberapa itu ada yang lebih mahal. Jadi ya udah kita pakai RAM ini aja, Cleve Crash X RGB. Lagi pula harga RAM sekarang itu murah-murah banget semenjak hadirnya RAM DDR5. Karena teknologi udah semakin berkembang, jadi teman-teman bisa dapetin sebuah produk dengan spesifikasi yang bagus tapi dengan harga yang tetap terjangkau. Kelebihan dari RAM ini tuh dia udah punya baju, yaitu heatsink. Dan tentunya karena di tipenya ada RGB dan fotonya juga nih udah RGB, pasti udah dilengkapi dengan RGB Lightning. Dan dia support di beberapa software milik motherboard seperti MSI, Asus, Gigabyte, ASRock, dan Razer. Nah, gimana menurut teman-teman dari tampilan RAM-nya? Keren banget kan? Ya seenggaknya walaupun gak nambah FPS, pas kita ngeliat tuh jadi ceria lah. Nah, berikutnya untuk storage-nya. Di sini kita pakai SSD M.2 NVMe dari Adata. Tipenya Legend 710. SSD M.2 NVMe PCIe Gen 3x4 yang udah oke banget. Di spesifikasinya tertulis kalau kecepatan bacanya bisa mencapai 2400 MHz dan kecepatan tulisnya bisa mencapai 1800 MHz. Itu udah kenceng banget, udah cocok banget lah buat dijadiin jadi penyimpanan utama biar akses kita saat buka Windows sama aplikasi itu cepet banget.
SSD ini punya suhu operasi mulai dari 0 sampai 70 derajat Celcius. Tapi tenang aja, karena SSD ini punya heatsink yang klaim dari Adata mampu mendinginkan 15% lebih dingin. Saya juga belum tahu gimana performa realnya, tapi saya rasa dengan adanya heatsink pasti membantu banget. Lanjut untuk GPU-nya atau VGA lah, sama aja. Di sini kita pakai dari Galaxy GeForce GTX 1660 Super 6GB GDDR6. VGA ini punya dua fan yang didukung dengan 8 pin dari power supply. Pada fisiknya Galaxy GTX 1660 Super ini dilengkapi dengan backplate teman-teman. Jadi VGA-nya terlihat rapi aja gitu, bagian boardnya juga ketutupan. Performa pastinya saya belum tahu, tapi nanti kita bakal tes sama-sama buat gaming kira-kira oke atau enggak. Terus untuk power supply, nah untuk power supply di sini saya pakai power supply yang harganya terjangkau tapi proteksinya udah oke banget. Nah saya pakai ini Superflower Mega Series 600 watt. 600 watt ini saya rasa udah cukup banget lah ya untuk menggendong semua komponen yang ada di PC ini. Superflower Mega Series 600 watt ini punya sertifikasi 80+ watt dengan 4 proteksi OVP, OPP, SCP, dan UVP. Dan dia pakai 120 mm long live silent fan, jadi kipasnya nggak berisik. Dan dia juga udah dilengkapi dengan switch on off di bagian belakangnya. Terus kabelnya juga udah flat. Nah kalau untuk casing di sini kita pakai casing dari Cube Gaming. Brand casing yang menawarkan casing ciamik dengan tampilan keren, siapa lagi kalau bukan Cube Gaming. Di sini kita pakai namanya Cube Gaming Fringe yang warna hitamnya. Dia ukurannya ATX ya teman-teman, tapi MATX juga bisa masuk, ITX juga bisa masuk, tapi kalau ITX kayaknya terlalu mubazir buat space-nya. Kita juga dapetin 3 fan dari casingnya, fan RGB, jadi makin tambah meriah aja nih buat casingnya. Saran dari saya sih biar airflow dari PC ini makin bagus lagi, teman-teman bisa tambah lagi 1 fan di belakang sini. Dan casing ini juga bisa teman pasang lagi 2 fan di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Jadi kalau udah dipasang semua fannya nih, makin dingin lagi. Saya pilih casing ini sih tentu karena udah ada PSU covernya, jadi biar makin rapi aja gitu kelihatannya. Dan tentunya karena dia udah ada set tempered glass ini, jadi teman-teman bisa lihat komponen di dalam PC ini. Emang Cube Gaming ini udah paling juara dah soal casing yang harganya terjangkau. Walaupun harganya murah, tapi fiturnya mantap. Oh ya, 8 jutaan ini PC-nya doang ya, belum sama monitornya. Di sini kita pakai monitor dari LG, tipenya 24MP60G Strip B, monitor 24 inch dengan resolusi Full HD dengan panel IPS. Dan monitor yang saya pakai ini udah 75Hz, udah coba lah ya untuk pemakaian standar dan gaming. Sama dipakai buat ngedit video yang gak terlalu expert juga udah cukup. Nah sebelum kita ngetes gimana performa dari PC rakitan ini, inti dulu sekilas proses perakitannya. Cekidot. Pertama ini dia nih prosesor yang bakalan kita pakai, Intel Core i5 10400F 6 core 12 thread, masih cukup powerful lah di tahun 2023. Nah kita pasang prosesornya ke motherboard. Buat teman-teman yang baru rakit PC, hati-hati dan gak usah panik kalau pasang prosesor ke motherboard. Ikutin aja petunjuk dan tandanya, langsung taruh aja, jangan digeser-geser. Kunci dan nanti penutup hitamnya akan lepas sendiri. Pasang fan prosesornya dan colok power fan-nya, plus atur-atur dikit lah biar kabelnya nggak mengganggu waktu fan-nya muter. Nah kita pasang RAM-nya. Ini dia RAM yang bakalan kita pakai, 16GB dual channel, jadi masing-masing 8GB. Kece banget lah, udah ada RGB-nya juga. Pasang RAM-nya gampang banget, cukup buka aja kuncian di slot RAM-nya, diturunin ke bawah kayak gini, pasin kaki-kaki RAM-nya sama slot RAM-nya. Kalau udah pas dan yakin langsung tekan aja, jangan terlalu powerful, hati-hati patah. Yang keduanya juga sama, pasin dan tekan aja. Berikutnya kita pasang SSD-nya. Ini dia SSD yang bakalan kita pakai. Ada heatsinknya dengan 3M di baliknya. Harusnya sih bukan sembarang 3M ya, kayaknya sih thermal pad. Kita kletek dulu 3M-nya. Tuh kan, bener kan, dalamnya thermal pad. Sekarang kita tempelin ke SSD-nya. Aduh maaf nih, tangan Mimin geter-geter. Nah kayaknya ini udah cukup pas nih ya, oke lah ya. Masang SSD-nya juga gampang, masukin aja ke slot RAM-nya dan dorong sampai masuk ujungnya. Baru ditekan ke bawah kayak gini. Jangan lupa dibaut juga biar nggak lompat SSD-nya. Sekarang kita ke percasingan. Kita buka dulu casingnya karena ini tempered glass. Mimin sih biasanya buka baut dari bawah ya. Kita lepas kacanya pelan-pelan. Buka juga bagian belakangnya buat kita ambil baut-bautnya sama kelengkapan casingnya. Plus sama kabel-kabelnya diatur-atur dikit lah biar nggak semrawut. Sebelum kita pasang ini nih PSU yang bakalan kita pakai.
Kabelnya udah warna hitam dan flat, rapi dah pokoknya. Fan-nya juga nggak berisik, udah 80 plus dan udah ada cetek-ceteknya di bagian belakang. Ini on off ya teman-teman. Pasang dan jangan lupa dibaut juga biar nggak kemana-mana. Baut yang kenceng, jangan sampai pas kita nyolok kabel power PSU-nya malah masuk ke dalam. Next kita sambungin power fan dari casingnya. Ini nih, dia pakai molex yang ditumpuk-tumpuk kayak gini. Jadi langsung aja kita sambungin dari power yang ada di PSU. Ini nih, waktunya kita pasang motherboard ke dalam casing. Pastiin setiap output dari mobonya pas sama back panelnya. Dan jangan lupa dibaut juga biar nggak copot. Jangan cuma 2 atau 3 baut aja. Kalau bisa baut semuanya biar kuat. Sekarang kita pasang power dari CPU-nya. Pasang juga 24 pinnya. Dan pasang juga kabel USB 3-nya. Nah ini nih, USB 3. Kalau teman-teman nyolok ini harus hati-hati. Karena jarum-jarumnya tuh ada di mobonya. Jadi kalau terbalik atau nggak pas dan dipaksa, udah deh alamat rusak. Dan jangan lupa kita pasang kabel front panelnya. Ada audio, ada USB biasanya, dan ada juga kabel untuk power dan lain-lain. Terakhir kita pasang VGA-nya. Ini nih dia, Nvidia GeForce GTX 1660 Super 6GB dari Galax. Kalau teman-teman pasang VGA, pastiin kaki-kakinya udah pas dan penutup yang ada di sebelahnya udah dibuka. Kalau udah, langsung tekan aja. Jangan lupa dibaut biar nggak jatuh VGA-nya. Dan terakhir, colok juga 8 pin powernya. Selesai. Ini dia PC rakitan 8 jutaan. Nah, sebelum kita tes buat main game, berikut ini kecepatan dari SSD-nya. Setelah saya tes ternyata cukup cepat, berjalan sesuai spesifikasinya. Ini kenceng, mantap. Nah, kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak main game juga nih buat ngetes gimana performanya waktu dia lagi dipakai buat main game. Kita mainkan Dota 2 di 1080p dengan settingan rata kanan, best looking. Game berjalan dengan lancar banget dengan FPS rata-rata di 119 fps. Ini sih buat teman-teman yang hobi main game Dota 2 mau coba main rata kanan, PC ini udah enak banget. Next kita coba main game Need for Speed Heat. Kita coba main di resolusi 1080p dengan settingan high. Pada scene pembuka game ini kita dapat FPS dengan rata-rata 69 fps. Masih cukup playable dan nyaman banget buat dimainin. Karena FPS yang kita dapat masih di atas 60 fps. Terakhir kita coba main game Counter Strike 2. Game yang lagi hype banget nih akhir-akhir ini. Kita mainkan game ini di resolusi 1080p dengan settingan grafik very high. Game berjalan dengan lancar banget dengan rata-rata FPS di 159 fps. Ini buat teman-teman yang mau kompetitif udah cukup banget. Nah, gimana nih menurut teman-teman performa dari PC rakitan 8 jutaan ini? Saya rasa sih performanya udah oke banget lah ya dipakai buat gaming di tahun 2023 ini. Dan buat kita mainin game-game yang lagi trending juga udah kuat banget. Juga kalau teman-teman mau pakai buat render video 1080p kayak video ini juga udah kuat. Juga buat teman-teman yang mau pakai PC ini buat belajar editing dan desain kayak pakai software Photoshop, Premiere, After Effects juga udah bisa. Performanya saya rasa udah oke banget. Tadi teman-teman bisa lihat waktu kita tes buat main game di PC ini, FPS yang kita dapetin cukup gede, stabil, dan playable banget. Dan sekarang ini lagi tren GTA 5 Roleplay. Di PC ini teman-teman udah bisa buat main GTA 5 Roleplay. PC ini sangat aku rekomendasikan buat teman-teman semua yang lagi cari PC rakitan dengan budget 8 jutaan tapi pengen dapet komponen yang berkualitas tapi dengan performa yang kenceng banget. Buat teman-teman yang berminat, link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi. Nah, terakhir sebelum saya akhiri video ini, buat teman-teman semua yang mau nanya PC rakitan, boleh banget nih, Bang, misalkan saya punya budget sekian mau PC rakitan, langsung aja kontak admin Saudara Komputer yang ada di deskripsi. Mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau bertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Saudara Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan pas lagi ada video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.